episode kali ini, aku akan nemenin Sobat Seni untuk tahu nih apa saja yang akan dibahas pada Pocahi kali ini. Jadi Pocahi episode kali ini kita akan bertemu dengan salah satu narasumber yang hebat dan termasuk dalam usia yang cukup muda dalam membangun komunitas teater yang sekarang cukup besar namanya loh. Ada yang tahu nama teaternya apa? Yap, betul. Teater Sepatu Hari yang didirikan oleh Tuan Rinaldi. Dan kebetulan juga di hari podcast kali ini mereka sedang melakukan pertunjukan pementasan yang berlangsung di Taman Ismail Marzuki pada 18 Mei 2024. Berlangsung lama, yuk langsung intip saja. Halo Sobat Seni. Oke, teman-teman, sekarang kami UKM Teater Hijau Wangsa sedang berada di pementasan PTHR dari Teater Sepatu Hari yang berada di Taman Ismail Marzuki. Nah, sekarang aku sedang bersama dengan Kak Rinaldi Zulkarnain. Oke, Kak Rinaldi Zulkarnain ini di dalam ini produksinya itu sebagai apa? Untuk di produksi PPKN ini aku terlibat sebagai sutradara eksekutif sekaligus produser. Oke, sutradara eksekutif sekaligus produser dari pementasan PPKN. Iya, betul. Aku mau nanya-nanya sedikit nih Kak. Mulai banyak juga nggak apa-apa. Oke, Kakak awal mula berteater itu dari sejak kapan? Aku pertama kali berteater itu sekitar 16 tahun lalu waktu aku SMA. Ketahuan umurnya ya, nggak apa-apa. Jadi waktu aku SMA itu aku berteater. Awalnya aku ikut ekskul teater di SMA. Ternyata aku terjebak di teater, di dunia teater. Akhirnya aku melatih beberapa sekolah, aku menyutradarai beberapa naskah, dan sampai akhirnya aku memutuskan untuk memilih jalan teater ini menjadi jalan hidup. Oke, berarti Kakak termasuk salah satu pendiri dari teater. Suatu hari, ya. Apa inovasi Kakak ketika Kakak ingin membangun teater Sepatu Hari? Inovasiku dulu waktu tahun 2020. Tahun 2020 itu kan pandemi ya. Semua teater itu tuh berhenti untuk berkarya. Sedangkan suatu hari itu, jadi dulu kami namanya Someday Project, dan kami rebranding tahun 2020 ketika pandemi menjadi Teater Suatu Hari. Karena menurut kami penting sekali untuk mengenalkan teater lewat digitalisasi teater. Jadi memang USP-nya, unique selling point-nya itu Suatu Hari itu berawal dari teater digital. Jadi karya-karya kami semua digitalisasikan di berbagai macam media platform. Berarti emang awalnya teater Sepatu Hari ini bangun itu karena kondisi dari masyarakat sendiri juga ya? Betul sekali. Nah, pastinya kan Kakak juga ada beberapa tantangan ya Kak dalam membangun teater ini. Kira-kira dari Kakak sendiri apa nih tantangannya gitu? Tantangannya banyak ya. Yang pertama jual tiket susah. Jual tiket susah. Tapi yang sekarang sold out sih, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah ya. Yang kedua apa lagi ya? Tantangannya tentunya meyakinkan anggota-anggota untuk loyal, ya gitu. Anggota-anggota untuk loyal tetap berada di teater Suatu Hari. Tentunya itu menjadi tantangan tersendiri. Karena kita di sini anak-anak Suatu Hari itu isinya anak-anak muda, kebanyakan sulit berkomitmen, ya, gitu. Tapi aku harap sih anak-anak atau anggota Sanggar Suatu Hari sih semuanya berkomitmen ya. Nah, kira-kira selama dalam garapan atau latihan sebelumnya itu Kakak mengalami kesulitan tidak? Mungkin menariknya ini pertama kalinya aku membawakan sebuah pementasan yang isinya tuh 6 naskah. Ini kan ada 6 naskah pendek ya, gitu. Yang dimana aku harus mensupervisi setiap sutradara dari setiap naskah. Jadi aku supervisi sutradara dari Dona dan lain-lain. Jadi memang aku harus punya kesempatan berpikir atau kreativitas yang aku bisa menyesuaikan garapan sutradara seperti apa, dan aku memberikan masukan itu seperti apa. Itu sih menurutku itu tantangan yang menarik yang aku seneng banget aku bisa dapetin hal itu. Sebagai sutradara juga kan tadi kan Kakak sudah menjadi supervisi dari 6 naskah ini kan. Ada nggak sih dari Kakak itu kesulitan dari menyatukan pemikiran antara teman-teman pemain dan juga teman-teman dari tim produksi? Oh, tentunya ada kesulitan, tapi memang
yang paling utama kalau di teater, karena teater itu kan kerja kolektif ya, yang dimana kerja kolektif itu memerlukan komunikasi yang mantap gitu, komunikasi yang dua arah gitu ya, baik dari strategis ke bawah ataupun bottom up gitu ya. Jadi memang komunikasinya memang perlu ditingkatkan, terutama di tim produksi, di tim stage belakang panggung dan lain-lain. Tapi diutamakan komunikasi ya. Betul. Bagaimana sih langkah-langkah awal menjadi sutradara itu sendiri? Karena kan yang kita tahu ya, kalau untuk sutradara itu kan berarti memegang seluruh keseluruhan komponen kan, Ya. mau dari main ataupun Betul. dari penjualan. Nah, menurut kakak sendiri langkah-langkah awalnya itu seperti apa ya? Kakak kamu? Oke, jadi kalau mau kita ngomongin proses yang benar mungkin ya, yang selama ini ada, proses menjadi sutradara itu adalah proses yang sangat sulit. Karena memang harus mencoba atau menguasai setiap lini dari stage, produksi, artistik dan lain-lain gitu ya. Itu memang langkah-langkah yang sulit. Tapi yang paling memang di suatu hari itu kami memang fokusnya di introduksi teater. Sehingga aku mau yang paling aku encourage adalah keberanian dalam berkaryanya, bukan kualitas, karena kualitas bisa dikejar nanti, tapi untuk keberaniannya itu yang sulit dicari. Jadi menurutku, aku pengen, apalagi sekarang era-era millennials ya, Gen Z ya sekarang, justru kok millennial, Gen Z, setiap orang punya pemikirannya masing-masing, mereka secara merdeka belajar lewat berbagai platform. Malah mungkin sebenarnya pinteran mereka gitu, yang ya udah kalau gitu, kalau emang lebih pinter, mari kita ekstrak bareng-bareng, kita bikin karya kolektif yang menarik. Oke, berarti ini ya, kita melihat dari Gen Z juga ya, Betul. karena cara mereka berkarya, Betul. beranikan diri. Karena penting banget menurutku faktor demografi ya gitu ya, kemanusiaan yang ada di sekitar itu tuh mempengaruhi sekali perkembangan teater, terutama platform digital juga dan lainnya. Mungkin aku mau minta saran dari kakak ya, bagaimana untuk teman-teman yang ingin berproses dalam teater itu bisa menjadi acuan untuk semangat gitu. Oke, kalau dari aku pribadi, pertama, you have to make your own strong choice. If you choose teater gitu ya, kalau kamu pilih teater, kamu harus tahu prosesnya itu nggak mudah. Tapi dari setiap prosesnya itu banyak pelajaran yang berharga. Jadi pilih love it or leave it. That's all. Itu aja. Oke teman-teman, diingat ya apa yang tadi sudah Kak Renaldi sampaikan gitu ya. Semoga untuk teman-teman yang melihat ini dapat bermanfaat juga untuk teman-teman ketika dalam garapan nanti juga. Oke. Mungkin ya dari interview kami ya tadi. Ya, ngobrol lah ya. Ngobrol ya. Sharing. Sharing. Oke. Terima kasih untuk Kak Renaldi. Sama-sama. Semangat. Semangat. Oke. Ya, semangat untuk teman-teman teater Hijrah. Semangat berkarya terus. Salam budaya.